Om Dokter udah siap ya? Insya Allah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. salam sejahtera buat semua. Selamat sore buat Dokter Dita Devanti, Asmanda 83. Itu sudah hadir di tengah-tengah kita, itu senior itu. Oke, kita ketemu lagi sore ini, Dok. Sehat-sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah, Mas Radit aman. Mohon maaf nih, harusnya kita mulai tadi jam 4, Dok, tapi ada keterlambatan karena ada urusan pekerjaan, jadi kita mulainya mundur jadinya. Siap. Anyway, sore ini kita berkesempatan lagi nih, teman-teman yang udah hadir. Udah ada sekitar, masih sedikit sih, baru 5-10 orang nih yang hadir. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang metabolisme ya, tentang kaitannya dengan diabetes. Nah, tapi yang sekali ini nih, Dok, ada yang menarik nih, karena judul yang dikasih adalah mengenai tips dan trik sehat di usia Lolita. Nah, Ini Lolita nih lucu nih, Lolita nih seru nih. Lolita itu artinya lolos 50 tahun. Ya. Sore ini kita ngomong tentang kesehatan di usia di atas 50 tahun. Nah, ini kebetulan yang hadir banyakkan orang-orang usianya udah 50 tahun semua nih, Dok. Jadi sangat berguna lah tentunya. Nah, untuk tidak berpanjang kata, saya persilakan Mas Dr. Heri untuk menceritakan apa yang dimaksud dengan tips dan trik sehat di usia di atas 50 tahun. Silakan, Dok. ya, terima kasih Mas Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Das TV. Nah, ini. Jadi hari ini saya ditugasi lagi untuk berbagi ya, untuk sharing. Yaitu sebenarnya judulnya clickbait tadi ya, tip and trick. Sebenarnya intinya sebenarnya adalah bagaimana mengelola dan mengenali yang namanya sindroma metabolik. Nah, metabolic syndrome atau istilah kerennya ya, atau mungkin kalau di literatur luar kita sebut X syndrome, sindroma X ya. Apakah itu? Ya. Nah, mungkin kalau saya ceritain semua udah tahu, tapi ini merupakan satu sindroma yang nanti mengarah kepada satu kondisi yang menetap gitu. Sementara masih belum, tapi begitu sindroma ini lengkap akan menjadi satu penyakit gitu. Nah, makanya kita ketahuan dari awal sehingga bisa kita stop gitu. Nah, tadi kaitan dengan Lolita itu lolos 50 tahun, artinya over 60 over second ya, over 50, second ya. Ya, over second. Nah, yang satu lagi Jelita, jelang 50 tahun. Nah, ini lebih jelang 50 tahun tuh berarti masih 40, 30 gitu. Ya. Ya. Justru poin ini saya adalah poin ini adalah teman-teman yang masih jelita, kalau bisa jangan jadi kena ini sindrom ini. Sementara yang udah Lolita, ya udah kita bertahan kemudian mengelola ini dengan baik. Itu sih tujuannya ya. Baik. Nah, sindroma itu apa tuh, Dok? Sindroma itu. Nah, sindroma itu adalah kumpulan atau sekelompok gejala berupa gangguan kesehatan yang terjadi bersamaan. Jadi ada kumpulan gejala berupa gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Dan risikonya, ini juga kita bicara risiko kedepannya yang saya bilang tadi, bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Ya, kalau orang awam bilang serangan jantung. Kemudian jadi diabetes, kemudian kena stroke. Nah, risiko-risiko itu meningkat dengan orang yang mengalami sindroma X atau sindroma metabolik ini. Nah, apa itu sindroma metabolik? Metabolic syndrome itu terdiri dari satu, adanya obesitas sentral. Nah, apa itu obesitas sentral? Gemuknya hanya di perut. Nah, ini biasanya yang kelihatan laki-laki ya. Kayak teman saya tuh, Dok. Kayak Mas Radit gitu. Enggak, kayak teman temannya, oke. Jadi, saya sih enggak. Badannya boleh kurus, tapi perutnya buncit. Nah, itu yang disebut central obesity. Dan yang kedua,
mulai terdiagnosis atau diketahui tensinya mulai naik. Berapakah? Ya, di atas 140/80 lah gitu ya. Atau ya prehipertensi itu 130 sampai 140 itu udah prehipertensi, tapi 140 ke atas itu udah hipertensi. 130. Kemudian di atas 130 di atas, ya 130 140 ke atas lah. Per 80 190 gitu ya. Oke. Kemudian tingginya kadar trigliserida darah, high triglyceride ya. Jadi trigliserida darah ya, dari lemak-lemak itu kan ada 4 tuh, total kolesterol, low density lipoprotein, high density lipoprotein, dan trigliserid. Nah, yang jahat itu 2, yaitu trigliserid dan LDL. Nah, kalau 2, satu lagi tadi tingginya trigliserid. Nah, sindrom metabolik itu rendahnya kolesterol baik atau HDL gitu. Tingginya trigliserid, rendahnya HDL itu ada batas-batasnya. Kalau trigliserid biasanya di atas 150. Kalau HDL biasanya di bawah 40. Nah, terus yang terakhir adanya resistensi insulin. Resistensi insulin itu biasanya adanya mulai gula darah puasanya agak-agak naik dikit gitu. Tadi mulai ada pre-diabetes, misalnya gula puasanya lebih dari 100. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi 5 tadi kalau bergabung jadi 1, ketemu di kita, nah, kita udah masuk ke sindroma metabolik. 1, sentral obesitas, ya obesitas sentral. 2, trigliseridnya tinggi. 3, HDL-nya rendah. 4, tekanan darah. Nah, tekanan darahnya meningkat. Dan yang kelima, resistensi insulin atau gula darah puasanya naik di atas 100. Ya. Nah, apalagi ada yang mau ditanya mungkin? Ya, itu tadi ternyata kita di usia Lolita itu juga harus rajin, selain ngukur lebar perut ya, lingkar perut ya dok ya, lingkar perut, juga ngukur itu tensi ya, tekanan darah yang tadi disebut 130-140 tekanan darah ya. 130-140, kalau lebih dari itu maka itu harus waspada gitu ya, kira-kira ya, 140 ke atas itu udah hipertensi, per 80 ke atas ya. Ya, itu jadi penting diketahui nih buat teman-teman yang sudah menyimak bahwa jika kita mendapati salah satu, ya kalau bisa jangan semuanya dok ya, dari 5 yang disebutin tadi, itu harus wanti-wanti lah kira-kira gitu ya, waspada. Jadi kalau udah 5-5-nya ketemu, itu kita sebut, nah nanti ada definisinya dari 5 tadi. Nah, jadi dari 5 tadi itu kita nemu 3 aja. Jadi 3 dari 5. Jadi 3 dari 5 yang tadi lingkar perutnya di atas 90 cm pada pria dan wanita 80 cm. HDL-nya atau kolesterol baiknya rendah, kurang dari 40, kadar trigliseridnya lebih dari 150, tekanan darahnya stabil di atas 140-90, dan kadar gula darahnya puasa lebih dari 100. 3 aja dari 5 itu udah masuk ke sindroma metabolik. Jadi 5, sekarang 3 mungkin, dari 5. Mungkin perlu dijelasin lagi deh dok, sindroma metabolik itu seperti apa? Ya. Yang lebih spesifik, lebih awam lah, supaya mudah dipahami. Kira-kira gitu dok, silakan. Pertama, faktor risikonya mungkin ya. Apa sih yang menyebabkan faktor risiko terjadinya sindroma metabolik? Yang pertama, terlalu banyak makan makanan yang berlemak atau manis. Apalagi bulan puasa nih, berarti hati-hati teman-teman yang buka puasa. Walaupun betul. Disarankan, nggak tahu disarankan apa enggak ya, tapi intinya kita perlu kalori, tapi ya harus dibatasi, jangan berlebihan, manis dan lemak. Iya. Kedua, tidak berolahraga secara rutin. Jadi ya kita nih namanya di ibu kota, di daerah metropolitan, jarang nih kita siapkan waktu untuk olahraga. Tapi sekarang sudah mulai, karena sejak pandemi orang sudah mulai ingin keluar dan berolahraga. Jadi yang kurang berolahraga itu hati-hati. Kemudian memiliki kebiasaan merokok, ini juga berisiko metabolic syndrome. Kemudian bertambahnya usia, jadi makin tambah usia, kita semakin berisiko untuk sindroma metabolik.
memiliki keluarga yang terkena metabolisme. Jadi kalau kita punya keluarga yang ada yang kelihatan gemuk, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, gula puasanya tinggi, hati-hati, kita harus waspada. Nah, jadi itu ada pengaruhnya juga tuh, ya? Ada faktor keluarga itu penting. Jadi yang diwariskan itu bukan cuma uang, tapi penyakit. Iya, Masya Allah. Genetik linkage, ya kaitan genetik. Nah, gejalanya apa? Nah, ini sekarang kita ngomong gejala. Tadi kan ditanya supaya jelas tuh apa sih? Jadi gejalanya sebenarnya tidak memiliki gejala yang jelas. Artinya apa? Karena ini sindrom. Artinya sindroma itu kumpulan gejala. Jadi masing gejalanya tidak jelas. Kalau batuk pilek, kalau radang tenggorokan misalnya kan gampang. Ada batuk, pilek, sakit nelan misalnya. Udah jelas tuh. Nah, kalau ini tidak memiliki gejala yang jelas dan tidak khas. Nah, kelima gejala tersebut dapat berupa satu, kalau tiba-tiba perut kita makin lama makin buncit, kemudian udah mulai agak-agak sesek-sesek napas nih, kok ngos-ngosan nih, jalan sedikit ngos-ngosan gitu. Terus sering haus, sering haus gitu Sorry lagi puasa ya, ini memang lagi puasa. Kemudian buang air kecilnya meningkat, sering, terutama malam. Terus frekuensinya meningkat ya, lebih dari 3 kali dalam mulai awal tidur sampai bangun. Kemudian sakit kepala. Kepala ini nggak khas ya. Kemudian pegel-pegel di leher belakang. Nah, semua itu tengkuk ya, gejala-gejala sebenarnya gejala-gejala yang menggambarkan kemungkinan adanya diabetes, kemungkinan ada hipertensi, kemungkinan itu ada semua. Tapi belum terdiagnosis secara jelas gitu. Jadi itu kumpulan kelompok-kelompok mosaik gitu ya. Nah, stop dulu dok. Nggak disadari. Nah, jadi ini yang Pak Mas Dokter Heri bilang barusan, jika tengkuk kita ngerasa apa itu namanya tadi, pegel-pegel gitu ya, pusing-pusing, badan, nah kita harus hati-hati itu, jangan sampai kebablasan, jangan sampai paling masuk angin atau gitu ya, atau paling tadi habis kecapean jalan-jalan atau dan sebagainya. Nah ini perlu diwaspadai. Nah sekarang kalau orang punya temuan itu dok, punya apa namanya tadi itu yang dokter bilang, yang inilah, yang itulah, salah satu per dua aja lah ya, kita ngerasa itu. 3. Ya 3 itu apa yang harus dilakukan? Yang gejala itu dia harus waspada tuh. Ya itu apa yang harus dilakukan ketika udah ketahuan itu, terus waspada, terus apa kita harus diem, apa harus makan es kelapa, atau harus makan apa namanya es jeruk? Nah kira-kira gimana dok? Baik, jadi dari gejala kalau kita mengalami tadi tuh yang ada beberapa tuh perut buncit, lepas dan lain-lain, ya kita harus memeriksakan fisik kita, biasanya ke dokter. Di rumah timbang berat badan lah, bener nggak kita termasuk overweight atau obesitas? Seperti yang saya sampaikan kemarin, 100 tinggi badan kurangi 100 plus minus 10%. Nah itu adalah berat normal. Nah, kalau lewat dari itu berarti udah obesitas. Nah, ukur lingkar perut kita, lingkar pinggang. Kalau lebih dari 80 laki-laki, lebih dari 90 perempuan, nah hati-hati, central obesity. Kemudian periksa lab untuk melihat tadi kolesterol LDL-nya berapa, periksa berapa. Nah, sekarang terus kalau kita periksa lab, kalau kita periksa lab itu apa sama juga dengan kita periksa tensi darah ya? Nah, bagaimana rutinannya tuh gimana? Jadi tekanan darah ini menggambarkan keseluruhan fungsi kardiovaskuler. Jadi tekanan darah itu melambangkan tekanan darah sistolik jantung dan diastolik. Ini dua tekanan itu baru menunjukkan bagaimana sistem kardiovaskuler bekerja. Nah kalau cek lab itu melihat isinya darah itu ada apa sih gitu. Ada kolesterol, ada apa. Kalau tekanan darah kan melihat mekanik tekanannya berapa gitu. Kalau ini kan melihat kualitas kuantitasnya ya, kuantitas dari LDL berapa, HDL berapa. Itu mencerminkan bagaimana suasana di dalam pembuluh darah gitu. Kalau tinggi kolesterol LDL-nya, HDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, ya itu resiko pada nempel kerak-kerak itu makin tinggi. Gitu. Iya, yang waktu minggu lalu dokter bilang di pembuluh darah itu kalau ada apa namanya
banyak makan lemak itu mengakibatkan nemplok, sedimentasi, dari kerak gitu kan. Nah itu yang harus dihindari. Iya. Oke. Nah jadi balik lagi sindroma metabolik itu adalah apa namanya kumpulan atau sekelompok gejala gangguan kesehatan ya yang terjadi secara bersamaan ya, kira-kira gitu. Nah, yang tadi sebutin jadi resiko jantung, hipertensi, kadar darah tinggi dan sebagainya. Nah, tadi dokter bilang ada 3 aja gitu ya dari sekian yang disebutin tadi itu. Dari 5. Nah, kalau itu misalkan ketemuan tadi udah disebutin tuh. Nah, sekarang dia bisa dicegah nggak itu, Dok? Kalau misalkan si sindrom metabolik itu muncul gitu. Silakan. Ya, sebenarnya setelah itu tadi yang saya sebut jelita dan lolita. Kalau masih jelita mungkin belum banyak nih yang keluar ya, sindrom-sindrom tadi. Nah, justru di usia jelita inilah kita harus banyak berimprovisasi untuk menerapkan pola hidup sehat. Ya, jadi pola hidup sehat itu bisa dilakukan yang sederhana, mulai dari mengatur pola makan, mempertahankan berat badan, olahraga rutin, manajemen stres, kayak gitu. Jadi sebenarnya murah meriah itu. Nah, sebenarnya masalahnya kita terbawa kan dengan kondisi lingkungan, makan, stres pekerjaan, pekerjaan sampai malam, nggak sempat olahraga, kayak gitu-gitu. Jadi pertama awareness dulu aja di usia-usia jelita ini jelang 50 tahun nih. Itu harus lihat ke belakang itu udah sampai mana gitu. Nah, yang udah kelewat nih, lolita, ya udah setelah kita cek-cek semua, ya diobatin. Kalau masih ada belum menjadi kumpulan itu, ya satu aja, misalnya tensinya tinggi ya kita obatin tensinya, beratnya kita turunin berat badannya. Turunin berat badannya. Oke. Jadi mencegah dengan memperbaiki pola hidup. Oke. Nah, terus tadi ketika kita tahu apa yang kalau makanan itu mengakibatkan kolesterol tinggi, contohnya tadi yang dokter bilang lagi puasa gitu kan, makan yang manis, makan yang gorengan dan sebagainya. Berarti kita harus hati-hati ya, Dok ya. Apalagi pada masa puasa begini, memang godaannya adalah setiap buka puasa itu harus ada ini, harus ada itulah, yang sebenarnya justru itu mengakibatkan peningkatan, yaitu tadi gula darah, peningkatan kolesterol, peningkatan tensi dan sebagainya. Jadi gitu ya, Dok ya? Betul. Oke. Terus mungkin kita kasih kesempatan nih teman-teman yang mau bertanya nih. Tadi udah ada 2 penanya, udah kita jawab. Tadi udah itu yang tensi. Oh ya, kalau tensi itu perlu tiap hari atau dalam waktu tertentu, Dok? Kita melakukannya, Dok? Nah, jadi memeriksa tekanan darah itu adalah satu upaya kita untuk mendeteksi dini apakah kita masuk ke diagnosis dia hipertensi apa enggak. Nah, memang ini kesulitannya adalah pertama harus standar alatnya harus standar, jadi tidak harus sering ditera oleh disamakan dengan kalibratornya ya, dikalibrasi lah ya supaya stabil, supaya terpercaya. Kemudian yang kedua, posisinya biasanya tekanan darah diperiksa dalam keadaan duduk atau setengah duduk ya. Itu setelah beristirahat. Nggak boleh tiduran nih? Sebaiknya tiduran nggak? Ya agak tegak duduk. Atau yang kalau mau standar ya duduk gitu. Dalam keadaan tidak bicara terus istirahat dulu, jadi baru datang memang tidak disarankan langsung ditensi gitu. Tunggu dulu 5 menit, 15 menit baru ditensi. Dan waktunya itu diusahakan pada malam pas saat mau tidur, karena kita udah selesai semua istirahat. Yang kedua, bangun pagi. Saat bangun pagi itu paling ideal, kan kita belum ngapa-ngapain. Di situ sebelum tidur sama sesudah bangun tidur ya. Saat bangun pagi sebelum beraktivitas. Nah, sayangnya memang alat kita ini suka nggak tertera, jadi kadang-kadang tensi yang digital itu suka terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi memang agak harus berhati-hati gitu. Kalau kadang-kadang kalau untuk ngambil lebih halus ininya kita bagi 3, jadi periksanya 3 kali terus bagi rata gitu. 3 kali pemeriksaan dengan jarak 3-5 menit bagi rata gitu. Kalau memang curiga kok ini tinggi terus sih gitu.
Nah, mungkin kan ini teman-teman yang lagi ngedengerin dok, mereka di rumah punya tuh alat tensi yang bisa dibeli dengan mudah tuh di Topet ya nggak? Jadi yang digelangin di tangan itu, di lengan ya kan? Ya kan? Nah, kalau yang kayak gitu akurasinya gimana itu dok? Nah itu dia. Kalau saya pribadi sih tidak merekomendasikan karena itu sangat labil ya, sangat labil dan bukan standar. Itu kan untuk apa ya, mempermudah atau mendeteksi secara dini. Coba tensi deh, segini nggak, wah kalau tinggi belum tentu tinggi benar gitu. Kalau rendah juga itu rendah benar. Belum tentu rendah benar. Apa ya, untuk screening aja, oh ya, ini baru ditensi dengan alat yang memang proper gitu ya. Nah kalau faktor risikonya sindrom metabolik atau penyebabnya itu memang sampai sekarang belum diketahui secara pasti ya, diduga dipengaruhi oleh penurunan sensitivitas tubuh terhadap hormon insulin. Jadi bagaimana sebab apa namanya sedemikian rupa sehingga lah jawabannya, sehingga terjadi penurunan terhadap respon atau sensitivitas terhadap hormon insulin yang merupakan hormon untuk menurunkan kadar gula darah, sehingga gula darahnya jadi cenderung tinggi gitu, relatif tinggi dalam waktu yang lama. Tinggi itu di atas 150 atau 200 atau bahkan di atas 100 yang seharusnya tidak demikian. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa yang bisa terjadi. Yang terjadi yang saya sebutkan tadi, pertama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler atau saluran darah, yaitu risiko terjadinya stroke, terjadinya serangan jantung, dan juga terjadinya diabetes gitu. Jadi ini adalah sindroma atau kumpulan penyakit yang menuju ke satu diagnosis gitu. Jadi misalnya ada ketemu 5 ini, kalau dibiarin itu nanti tetap hipertensi ya, kemudian dia ternyata akhirnya di diabetes, kalau didiamin ya, kemudian bisa jadi lemaknya tinggi terus tiba-tiba kena stroke atau serangan jantung kayak gitu-gitu. Jadi ini memang hulunya. Nah, hilirnya itu tadi resiko-resiko yang bisa terjadi. Nah, dari kondisi itu kan kita jadi melihat bahwa ini sebenarnya suatu kondisi yang bisa di-prevent, bisa dicegah. Preventable disease ya, cuman memang banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, seperti misalnya ya kebiasaan tadi, makan yang enak, pekerjaan yang berat dan lain-lain. Jadi ini kedepannya memang serangan jantung, kemudian bisa jadi diabetes gitu. Iya, wah jadi apa namanya ya, seru juga nih ya. Malah kecenderungannya kalau kita terusin jadi tahu malah jadi khawatir ya. Tapi ketika misalkan kita udah ngerasain gejala-gejala kayak yang tadi dokter sebut ya, kapan kita harus ke dokter dok? Atau misalkan kita inisiatif nih, kan mungkin awam ya, sekali lagi dok, ya udahlah kita minum yang apa namanya, bukan obat ya, yang daun lah, inilah itulah. Nah itu gimana dok? Apa yang harus dilakukan? Atau kapan kita harus ke dokter, atau boleh melakukan ke yang non dokter kira-kira? Baik. Jadi sarannya adalah kita ke dokter kalau kita ketemu tuh ternyata ada hipertensi, kemudian ketemu ada gulanya mulai naik, kemudian ada kolesterol yang tinggi walaupun nggak ada gejala gitu. Pas kita screening, check up, loh kok tensi saya tinggi sih, udah ke dokter deh. Nanti di situ dokter akan mendeteksi lebih lanjut gitu sampai ketemu mana gitu, dan bagaimana upayanya untuk mencegah komplikasi. Jadi kalau udah ketemu 3, ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ya udah ke dokter aja, nanti di follow up lebih lanjut gitu. Nah nanti dokter akan mengatur, misalnya kalau kita overweight, biasanya disarankan untuk diet rendah kalori dan lemak. Kemudian disarankan juga periksa tekanan darah. Tadi belum terjawab ya, berapa lama sih, berapa kali sih? Jadi sebenarnya tekanan darah itu nggak usah tiap hari, kecuali ada alat tertentu. Biasanya sih seminggu sekali, kalau di rumah punya boleh tiap hari Minggu kita tensi. Kalau ke dokter ya pas kontrol sebulan sekali gitu. Kecuali ada gejala-gejala pusing dan lain-lain, itu harus
ikutin di gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi sebenarnya semua dokter mulai dari dokter umum, dokter penyakit dalam, khususnya itu bisa dari jantung kayak gitu, bisa internis ya, itu bisa men-trace atau mencari dengan program pemeriksaan untuk mendapatkan diagnosis apa ini udah masuk ke hipertensi atau diabetes atau yang lain gitu. Sebelum kan masih sindroma gitu. Kalau udah ketemu sama dokternya ya udah diagnosisnya udah jelas. Gitu. Oke. Artinya siapapun yang mungkin tiba saja merasakan yang tadi kita omongin tuh, yang pusing, tengkuknya capek, pegel gitu ya, atau kalau iseng tes lab hasilnya meragukan atau mengkhawatirkan, itu segera konsultasi ke dokter gitu ya. Boleh dokter umum atau dokter yang dia merasa dekat, itu bisa konsultasi, langsung lakukan konsultasi kepada dokter gitu ya. Nah, oke, terus kemudian tadi udah ngomong tentang pencetus, tentang konsultasi. Nah, mungkin nggak sih dok, kalau yang kita punyai gitu ya, si yang tadi disebut sama dokter itu mengalami komplikasi gitu terhadap apa yang tadi udah ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, ya hipertensinya, ya kolesterolnya, ya jantungnya, itu ada nggak sih komplikasi itu dok? Betul. Jadi komplikasi dari sindroma metabolik atau kalau sudah terdiagnosis sebagai satu penyakit khusus, misalnya hipertensi, diabetes dan lain-lain, itu mungkin bisa terjadi yang namanya heart attack ya, serangan jantung kalau ada sumbatan di pembuluh darah koroner, atau stroke ya bila kena sumbatan di pembuluh darah otak. Dan itu bisa terjadi tiba-tiba karena tadi misalnya tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, kemudian gulanya juga tinggi. Nah itu bisa tuh tiba-tiba. Nah saran saya sih segera ke gawat darurat rumah sakit. Ini untuk orang awam ya, bisa ada gejala-gejala seperti ini nih, misalnya ada otot wajah lemah ya, jadi kayak misalnya niup mengembungkan pipi kita nggak bisa gitu ya gitu. Gitu. Jadi nggak bisa niup balon kan, biasanya kembung pipinya nih satu kempes. Atau misalnya lagi sikat gigi tiba-tiba miring gitu dengan chest. Nah itu hati-hati, bisa stroke atau bisa juga yang namanya Bell's palsy. Atau penyakit saraf di nervous di daerah muka ya. Atau tiba-tiba lemah tungkai kanan kiri. Biasanya kaki kanannya misalnya kok berat ya, nggak bisa diangkat, atau kiri ya buat diseret, kok kaki kita diseret nih, nggak bisa diatur gitu. Nah itu hati-hati, itu gejala stroke. Kemudian mau bicara apa, keluarnya apa gitu. Jadi gangguan dalam berbicara dan memahami pembicaraan, disleksia. Ngomong ini keluarnya itu gitu, mau ngomong Mas Radit keluarnya Mas siapa gitu. Itu salah satu gejalanya. Mau ngomong makan keluarnya minum gitu, jadi hati-hati. Disleksia dia. Kemudian sakit kepala yang berat disertai muntah. Kemudian hilang keseimbangan, kayak semacam vertigo gitu ya, atau koordinasi antar anggota tubuh. Nggak bisa ngangkat tangan dan lain-lain. Dada seperti tertekan, menyebar ke rahang kiri atau leher dan punggung. Ada mual, ada dadanya panas, kemudian sakit perut, bulu hati, dan yang jadi salah satu ciri adalah keringat dingin. Jadi kalau ada gejala itu terus banyak keringat basah, itu pasien sering bilang tuh, dok, saya cuma lagi duduk nonton TV tiba-tiba keringetan saya, dok. Habis itu agak sesak. Nah itu berarti dia kemungkinan ada serangan jantung itu. Masya Allah. Iya. Waduh, ini penting banget ini informasi beginian nih ya. Kita bisa ngobrol langsung sama ahlinya gitu ya. Nah, terus ada yang nanya nih dok, dia nanya udah 3 hari yang lalu nih dok, baru muncul sekarang lagi nih. Kalau cuman 1 dari 5 faktor yang abnormal, apakah itu LDL tinggi, apakah tetap high risk stroke atau jantung?
Nah, ya, boleh saya jawab ya? iya silakan. Nah, Ya, kalau jadi saya yang jawab, kalau saya nggak bisa. Jadi kalau ngomongin metabolic syndrome kan tadi 3 ada lengkap, baru kita sebut sindrom metabolik. Tapi kalau baru satu yang muncul, itu tergantung apa gitu. Nah, ini beda lagi, nanti kita bicaranya adalah faktor risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, sindrom metabolik merupakan salah satunya gitu. Nah, ada 5 ya. Jadi kalau misalnya kalau udah kena diabetes itu risikonya sama dengan orang yang sudah pernah kena serangan jantung. Jadi risiko terjadinya berikutnya lebih tinggi. Jadi diabetes itu high risk masuknya. Jadi 5 poin yang bisa menyebabkan komplikasi tadi. Ya, pertama hipertensi, 2 diabetes, 3 obesitas, 4 kolesterol tinggi, 5 merokok. Gitu. Jadi kalau tadi hanya 1, tergantung yang mana gitu. Masing-masing itu punya persentase untuk terjadinya koroner kardiovaskuler disease gitu, penyakit kardiovaskuler. Tapi yang jelas lebih ringan dibanding kalau 5-5-nya ada gitu. Tapi tetap ada faktor risiko. Iya. Ya, ini semoga dapat terjawab nih pertanyaan dari salah satu peserta kita ini. Tapi emang kalau bisa sih jangan ada salah satu pun. Jadi ya kita harus hidup sehat. Kita harus ya pokoknya harus hidup keren lah, hidup bahagia lah, ya kan? Nah, ya mungkin Mas Dokter bisa ngasih tipsnya nih, bisa ngasih triknya nih buat teman-teman yang mendengarkan yang udah hadir sore ini nih, kira-kira gitu. Silakan Mas Dokter. Jadi yang pertama, kita diupayakan mencegah metabolic syndrome nih ya. Jadi masih bisa dicegah dengan cara berubah gaya hidup sehat mulai hari ini. Yang pertama adalah upayakan 1 olahraga minimal 30 menit 2 hari sekali atau seminggu 3 kali lah ya. Jadi per minggu kira-kira 150 menit olahraga. Nah, pada bulan Ramadan ini memang agak sulit, tapi ya diupayakan lah. Nah, ada sholat tarawih dan lain-lain kita upayakan. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal. Jadi 100 tinggi badan kurangi 100 plus minus 10% dipertahankan. Ya, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kalau lebih jangan, kurang boleh dikit ya. Lebih kurang boleh, lebih dikit boleh. Lebih dikit jangan. Dan perbanyak konsumsi serat, buah dan sayur. Kemudian batasi asupan garam dan lemak jenuh. Ya, artinya goreng-gorengan lah dan asin-asin gitu. Kemudian berhenti merokok. Itu juga penting. Ya. Iya. Nah, selanjutnya triknya adalah pertama, ingat aja jembatan keledai. Ya, kita sebut jembatan keledai namanya Sehati atau Sehati lah, Sehati ya. Sehati ya. S-nya itu seimbangkan gizi ya, gizi seimbang. Jangan terlalu banyak makan lemak dan karbohidrat. Seimbangkan. 50% karbo, sekian persen protein, minimalisir lemak gitu. Jadi seimbang gizi. E-nya apa? Nyahkan rokok dinyahkan. E. Dan H-nya hindari stres berlebihan. Jadi ya memang namanya orang hidup susah untuk bisa menghindar dari stres, tapi kita manage dan harus dikelola. A-nya H-nya awasi tekanan darah dan gula darah. Jadi gula darahnya diawasi, tekanan darahnya diawasi. Kalau mulai tinggi, nah udah mulai intervensi. T-nya sehat, T teratur berolahraga. Tadi agak maksa ya, tapi daripada bingung sehat. Nah, yang I-nya ini juga jangan lupa nih, istirahat yang cukup. Istirahat itu artinya kita tidur ya. Tidur itu kalau usia lolita itu 6-8 jam.
Oh, Makin oke. tua, makin sedikit tidurnya. Kualitas tidurnya yang bagus. Makin muda, Oke. tidurnya makin lama jamnya. Kalau Lolita tidurnya lama, itu namanya kedul. Iya, Males iya, ya. Jadi iya, iya. begitu kira-kira. Gitu Mas Radit. Ya, oke, oke, Dok. Jadi kita harus pahami itu konsep yang disampaikan oleh Mas Dr. Heri tadi, sehati. Oke. Sehati. Tapi sebelum kita lanjutin lagi, Dok, ini maaf nih, mohon maaf tadi ada yang nanya kelewatan nih. Yang tadi dokter sempat bilang kerak di pembuluh darah itu ya. Itu bisa hilang nggak sih, Dok? Ini ada yang nanya gitu. Baiklah. Itu memang harapan kita. Harapannya. Cita-cita kita kalau bisa pembuluh darah kita ini bersih lagi kayak waktu kecil. Lentur lagi kayak waktu kecil. Sehingga resiko-resiko tadi bisa dihindari. Tapi ternyata memang agak sulit. Karena apa? Itu tadi. Pembuluh darah kita ini sudah tidak bukan satu pipa yang mulus kayak pipa paralon gitu ya. Itu dindingnya itu sudah banyak mengalami kerusakan kecil-kecil, namanya disfungsi endotel. Nah, itu karena tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, ada zat-zat yang tidak sehat menempel, nikotin dan lain-lain. Jadi secara teoritis kita mengupayakan supaya kerak yang ada itu stabil, itu lebih mudah daripada bersihin. Jadi barang-barang yang nempel di dinding pembuluh darah itu di semen gitulah, kasarnya di semen supaya dia tuh nempelnya kencang gitu. Jadi nggak gumpil gitulah kasarnya. Jadi kalau gumpil itu yang bikin stroke dan serangan jantung. Gumpilannya itu gumpalan yang lepas itu yang nyangkut di mana-mana. Gimana caranya? Ya kita minum obat. Salah satunya golongan statin. Ya, jadi golongan statin tuh misalnya simvastatin, atorvastatin. Nah, itu yang obat kolesterol ya. Itu salah satu gunanya adalah menstabilkan lemak yang ada dalam darah, ditempel itu di plak gitu ya, nempel sehingga dia stabil, tidak mengganggu dan alirannya lancar walaupun dindingnya ketempelan gitu. Nah, memang ada beberapa jenis statin yang mengklaim bisa menipiskan lemak gitu. Cuman ya enggak drastis gitu. Jadi enggak kayak inilah. Contohnya misalnya saya punya pasien ibu-ibu dengan bangganya cerita, "Dok, saya tiap pagi minum lemon, Dok." Loh, kenapa, Bu? Iya, biar lemaknya larut. Saya cuma bilang, "Bu, lemaknya nggak akan larut, adanya mahnya yang larut," saya bilang gitu. Jadi tidak semudah itu melarutkan lemak gitu. Jadi sampai saat ini belum bisa lemak yang sudah nempel itu larut. Yang ada cuma kita kurangi peradangannya dan kita padatkan. Nah, kalau ada hoax yang mengatakan bisa ngerok dan sebagainya, itu kelihatannya sih masih dipertanyakan gitu. Bisa ngerok dinding lemak, dinding pembuluh darahnya itu, kecuali pengobatan ya, misalnya ada serangan jantung, terus dilakukan namanya kateterisasi, ternyata total oklusi itu 100%-nya nyumbat di pembuluh darah jantung utama. Nah, itu dikerjakan yang namanya pengeboran, jadi kayak dibor yang kerasnya itu, kemudian nanti dipasangi stand itu kayak payung gitu ya, kayak apa ya, kayak ring yang dilebarin. Nah, itu yang namanya ring. Nanti dilebarin, dipompa, terus jadi dia melindungi dindingnya itu mekar gitu. Nah, itu baru namanya tindakan stenting atau terapeutik. Tapi kalau yang ditanya tadi bisa nggak larut dengan obat, dari agak sulit gitu. Hanya bisa menstabilkan lemaknya, dindingnya, dan mungkin sedikit mengurangi atau menipiskan lemak-lemak yang udah nempel gitu. Demikian. Oke, Masya Allah. Jadi ternyata kita harus benar-benar memahami, kita harus benar-benar mengetahui juga itu, supaya jangan sampai si pembuluh darah itu berkerak
kira-kira gitu ya dok ya. Kena kerak. Bukan kerak telur nih, tapi kerak yang ada Kerak di pembuluh darah nih, beneran, itu bahaya itu, kerak plak, beneran namanya itu. plak, plak. Nah, gimana caranya tahu? Ya kita harus periksa ke dokter. Periksa Nah, lab, karena itu, kemudian sorry, periksa lab untuk lihat kadar kolesterol. Kalau memang dicurigai, kadang-kadang kita periksa yang namanya MSCT kardiak. Jadi pakai CT scan yang menggambarkan keadaan pembuluh darah di jantung gitu. Dan juga udah dikasih itu tadi tipsnya sama triksnya bagaimana supaya kita sehat atau memelihara kesehatan. Ya. Kalau tadi dokter sebut jembatan keledai. Ya, betul. Yang sehati. Pakai apa namanya, tagline-nya namanya sehati. Sehat. Sehati itu S-nya seimbang, sehati. S-nya seimbang gizi, E-nya enyahkan rokok, H-nya hindari stres berlebihan, A-nya awasi tekanan darah dan gula darah, T-nya teratur berolahraga, I-nya istirahat yang cukup. Nah itu perlu diingat, diterapkan, dan rutin. Jadi apa, istiqomah ya kira-kira ya. Dari sekarang, jangan besok-besok, dari sekarang. Iya, bahkan dari sekarang. Jangan sekarang, ntar aja habis ini IG Live ini. Kalau sekarang kan, kalau sekarang ntar pada bubar dong acaranya. Oke, terus kemudian apa namanya? Selain itu juga olahraga, apa yang tadi disebutin salah satunya kan olahraga tuh ya. Kira-kira kalau olahraga itu yang selain dokter bilang tadi ya rutin yang sehari 10 menit. Selain itu apalagi dok olahraga yang menurut Mas Dokter bisa dikerjakan oleh orang-orang lodita? Ya, jadi olahraga ini dibedakan dengan aktivitas ya. Jadi aktivitas itu bergerak lah ya, bergerak. Ya kita jalan, kita mengambil sesuatu, naik tangga, turun tangga itu termasuk bergerak. Nah, yang dimaksud olahraga itu adalah satu kegiatan berupa latihan jasmani yang apa namanya yang bersifat CRIPE. C-nya continuous berkesinambungan, rhythmical R-nya ya, crib ya, R-nya rhythmical berirama misalnya ya angkat kaki, turun kaki, angkat kaki gitu ya. Kemudian ada intervalnya, misalnya setelah satu set berhenti dulu 5 menit, jalan lagi, bergerak lagi gitu ya. Kemudian progresif. Progresif itu ditingkatkan, misalnya minggu ini 5 kilo, besoknya 6 kilo, 7 kilo gitu ya, meningkat. Gradual ya. Yang terakhir endurance. Endurance itu ada kekuatannya, misalnya hari ini kita 5 menit push up sampai 100. Besoknya 5 menit push up sampai 150 gitu. Jadi ada endurance training. Continuous, rhythmical, interval, progresif, dan endurance. Jadi berkesinambungan, berirama, ada jeda, bersifat progresif, dan ketahanannya ditingkatkan. Itu namanya olahraga. Nah, olahraga itu dikerjakannya sekitar 3-4 kali seminggu. Nah, itu 2 hari sekali lah. 3-4 kali. Dengan aja jeda dengan waktu rata-rata 150 menit per minggu. 3 kali 50 atau 5 kali 30 cukup. Kemudian bisa lebih sih, tapi tergantung ya. Nah, supaya lebih, ya yang paling murah ya jalan kaki cepat atau jogging atau berenang. Jalan cepat, bersepeda statis maupun sepeda dinamis. Nah, yang sebenarnya yang bagus itu olahraga berenang ya. Berenang itu dapat semuanya. Karena ada dua olahraga, aerob sama pembentukan ya. Jadi aerob itu kita ambil kardio dan pembentukan otot. Jadi aerobik ya. Kardio aerobik itu kita ambil untuk kebugaran dan pembentukan otot. Jadi kalau berenang dapat dua-duanya. Berenang ototnya dapat, kekuatannya dapat gitu. Tapi untuk yang lolita ya 50 tahun ke atas ya berenang masih boleh, jalan pagi cepat boleh, jogging boleh. Gitu. Sepedaan juga boleh, tapi jangan maksa. Jangan berlebihan juga ya. Yes, betul. Jangan nafsu lah.
Karena lihat musuhnya anak muda kita kebut gitu. Ketarik deh jadinya. Iya, iya, betul. Oke. Oh iya, terus berikutnya berarti... harus mencapai zona latihan. Saya lupa ya. Jadi kalau kita berlatih dengan tuh? Cripe tadi, kita berusaha mencapai training zone, ya, zona latihan. Apa itu zona latihan? Yaitu satu kondisi di mana olahraga kita berkualitas untuk meningkatkan kebugaran. Itu namanya zona latihan. Kriterianya apa? Salah satunya kita pakai adalah denyut nadi, heart rate. Heart rate itu dihitung berdasarkan usia. Jadi heart rate maksimal umur 50 tahun beda dengan heart rate maksimal yang harus dicapai untuk olahraga pada usia 25 tahun gitu ya. Jadi rumusnya adalah heart rate dikurangi 220 itu dapat namanya maksimal heart rate untuk umur segitu yang harus dicapai kalau kita mau masuk ke minimal zona latihan ya. Itu sasarannya. Jadi sasaran yang disebut sasaran zona latihan, training zone adalah 75 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Jadi angka tadi 220 dikurangi umur dikalikan 75% sampai 85%. Nah, disitulah kita dapat yang namanya training zone. Bukan ke pelanan, bukan juga ke cepetan. Gitu. Pokoknya santuy. Ya, tapi harus mencapai training zone tadi. Iya. Benar. Oke. Nah, ini nggak terasa waktunya sudah welcome to 1 hour nih. Ya. Jadi heading to 1 hour nih. Tiba-tiba. Oke, ya, jadi banyak banget yang bisa kita dengar langsung dari Mas Heri sore ini. Bahkan ada yang ngomentarin kayaknya topik berikutnya yang menarik tuh yang berkaitan dengan ini, Dok, adalah tentang jantung koroner, Dok. Jadi mungkin Mas Heri bisa menyediakan lagi kegiatan serupa di waktu mendatang dengan menghadirkan dokter jantung nih, Dok. Apa yang bisa membantu memberikan pemahaman kepada audiens di IG Live Dr. Almis Wandal ini nih. Karena ini kelihatannya sepele, tapi kita bisa ngobrol dengan orang ahlinya, sangat-sangat informatif dan sangat-sangat membantu kita jadi paham gitu, Dok. Kan itu tujuannya kira-kira. Iya, sebenarnya. Nah, sebelum kita silakan. Ini juga bisa menjelaskan, cuma nanti kita berbagi dengan teman-teman lain lah yang expert di bidangnya masing-masing ya, ahli jantung, ahli mata, kayak gitu-gitu. Nanti kita kumpulkan, kita minta mereka untuk berbagi. Kita siap hari Sabtu sore gitu, Dok ya. Iya. Dan mungkin waktunya juga setelah puas Ramadan pun kita bisa terus ini, Dok. Bisa. Sama kalau emang kita ada di host terus, berarti ada ininya, Dok, apa? Ada pahalanya. Ada, jangan pahala doang dong. Harus dipikirin yang lain dong. Ada kita ini jadi iya lah kira-kira gitu dong. Sip. Tapi ya semoga ini memberikan manfaat pada teman-teman. Ternyata makin sore ya seperti biasa ini makin banyak yang hadir nih. Ini ada namanya Mbak Opi, ada Nukman, ada Mbak Ira, ada Rian, ada Mbak Berti, ada Dr. Acing, ada Mas Muiz. Wah, ini keren. Ini ada Sari Honesterina nih. Ini terima kasih teman-teman udah pada bergabung sore ini. Nah, sebelum kita closing, mungkin ada teman-teman yang masih mau menyampaikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan secara tertulis. Silakan tulis di chat. Kita kembali ke Mas Heri. Mungkin punya closing statement yang penting diketahui, yang perlu kita pahami, apa nih Mas Heri buat kita nih, khususnya yang Lolita, yang lolos yang udah usia di atas 50 tahun. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Mas Radit. Jadi sebenarnya life begin bukan at 40 tapi at 50 ya. Jadi kehidupan ini yang sebenarnya mulai di umur 50 tahun artinya sudah mulai muncul penyakit-penyakit kronik biasanya. Jadi kita harus upayakan untuk melakukan medical check up yang rutin
6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kalau dulu mungkin waktu masih pada aktif bekerja, yang belum pensiun, kantor mungkin mengadakan screening tiap MCU tiap tahun atau 2 tahun sekali ya. Nah, kita sekarang harus berinisiatif sendiri nih ngecek. Satu, begitu ketemu tadi ada hal yang sifatnya tidak normal dari kelima kondisi tadi, ya harus ke dokter. Di sana nanti akan dikelola oleh dokter supaya kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang mengakibatkan kecacatan yang tadi, stroke, serangan jantung itu yang bisa kita cegah sebenarnya di usia dini. Nah, itu semua sih kalau soal umur kita nggak tahu, yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kan kita berupaya untuk memelihara kesehatan kita supaya bisa tetap beribadah, tetap bisa berguna untuk orang lain, untuk keluarga. Jadi medical check up untuk yang 50 tahun disarankan, recommended. Kedua, yang ketiga ya tadi mendeteksi dini, medical check up. Yang ketiga berolahraga. Olahraga ini istilahnya udah bagian dari kehidupan kita harusnya ya. Jadi bagaimana caranya kita mengolahragakan diri kita gitu secara rutin. Kalau ditunggu ya susah, tapi harus cari waktu dan biasakan 2 minggu aja olahraga. Jadi habit. Yang keempat, kalau sudah terdiagnosis harus, ini penyakitnya adalah kronik, ketemu hipertensi, ketemu diabetes, ketemu koroner, jantung, dan lain-lain, itu berarti kita harus rajin kontrol ya, minimal 3 bulan sekali lah evaluasi gitu ke dokter. Ke dokter itu bukan cuma absen dan minta obat, tapi membicarakan dengan dokternya planning ke depannya apa. Jadi dok, saya udah terkontrol nih tensinya, boleh nggak obat tensinya diturunin dari 2 jadi 1 atau setengah atau berapa gitu. Sampai kapan dok? Jadi teman-teman yang ke dokter itu jangan nggak ngerti programnya apa, tanyakan dok saya ini udah begini gimana. Gitu. Jadi kita pintar juga gitu. Nah yang terakhir, kalau sudah dibeli obat itu harus diminum teratur. Jangan ada perkataan saya ini tergantung ya, saya ini pakai terus saya mau lepasin gitu. Nah itu yang salah konsep. Sebenarnya konsepnya adalah kebutuhan, bukan ketergantungan. Contoh, kita minum air putih, itu kan bukan tergantung, itu butuh. Karena apa? Kalau kita nggak minum, kita dehidrasi, pingsan, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi sakit. Nah, kalau kebutuhan, konsepnya adalah hasil akhirnya baik biasanya. Tapi kalau ketergantungan itu lebih ke arah negatif, misalnya narkoba, anti nyeri, ketergantungan anti nyeri, analgetik, obat tidur kayak gitu cenderung ke arah kurang bagus. Tapi kalau butuh, nah makanya teman-teman butuh obat hipertensi gitu, jadi judulnya butuh obat gula. Untuk apa? Untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik sambil kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan setua mungkin gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa, itu closing statement yang cukup panjang. Saya nggak perlu ngulangin lagi karena saya nggak hafal. Tapi bisa nanti didengerin rekamannya. Luar biasa sore ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di IG Live-nya Dr. Al-Mis Mandel. Ini adalah kegiatan yang ketiga kali dalam rentang periode bulan Ramadan tahun ini, 1444 Hijriah. Dan kita akan insya Allah melakukan kegiatan serupa di waktu mendatang bersama program sharing knowledge dari Dr. Al-Mis Mandel Jakarta. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Tentu juga terima kasih kepada Mas Dr. Heri Nur Setianto, Mandel 86, Ketua Umum Dr. Al-Mis Mandel Jakarta. Kita ketemu lagi dalam waktu yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatian dan mendengarkan acara ini. Sampai ketemu.